Oke, terima kasih Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Malam, Ya, Kak. eh, sahabat TV Kader Bangsa yang saya cintai, saya hormati. Seperti biasanya, malam-malam saya cari ide apa yang harus saya sampaikan ke publik terkait dengan pengembangan karakter bangsa di Indonesia ini. Dari sahabat TV Kader Bangsa yang saya hormati, kali ini saya sengaja mengundang seorang milenial, seorang anak milenial ya, yang saya pikir eh, perlulah kita gali tentang apa pandangan teman-teman milenial ini terkait dengan masalah kekinian gitu ya, kebangsaan dan segalanya nanti kita obrolin ya. Nah, malam ini sahabat TV Kader Bangsa yang saya hormati, saya cintai. Oh ya, salam salam eh, perkenalan ya, salam sehat, Salam sehat. salam eh, berkarakter. Salam berkarakter, Pak. Iya, salam berkarakter. Oke, terima kasih. Eh, Kali ini saya ditemani oleh Mas Muhammad Rasid Ramadan. Panggilannya Mas Rama. Aduh, selamat malam Mas Rama. Selamat malam, Pak. Oke, terima kasih Mas Rama ini ternyata SMA-nya di Jakarta ya, Jakarta, SMA 91 Jakarta, kemudian kuliah di UGM, jurusan akuntansi. Wah, Tuh, ya, jadi akuntan 2017 dan ketemu saya di sebuah acara HR ya, HR, betul. jadi sekarang jadi eh, bisnisnya malah di bidang HR gitu. Iya, betul. Dan sekarang sedang menempuh kuliah lagi di Hubungan Internasional UI. Iya, Tuh. ya semoga sukses. Usianya yang sangat muda sekali, 25 tahun, tapi punya cita-cita menjadi diplomat. Insya Allah. Oke, insya Allah. Mas Rama, ini kan luar biasa nih ya sekarang ini, saat-saat ini saya mau ini dulu nih, apa, menanyakan nih, perlu dijawab, nggak usah soal akademis yang tahu aja lah, yang sebisanya aja ya. Mas, kalau menurut Mas Rama itu apa sih arti sebuah kemerdekaan? Ini bukan 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 anu loh, bukan muji ya, tapi apa sih kalau menurut pandangan Mas Rama itu orang kemerdekaan bagi sebuah bangsa dan negara itu? Waduh. Oh, baiklah. Kalau menurut aku kemerdekaan itu kebebasan kita untuk Hmm, berpendapat, menyampaikan pendapat, berekonomi, berdagang. Begitu hmm, juga kebebasan kita untuk mengekspresikan diri. Dan juga, tapi kemerdekaan sendiri juga bisa menjadi pernyataan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh menindas kemerdekaan orang lain. Jadi kita hmm, misalkan punya rumah, itu rumah kita pribadi, tapi nggak boleh rumah kita itu mengganggu orang lain. Misalkan ternyata kita uh, nanam pohon, tapi hmm. akarnya itu ke rumah dia dan itu merusak apa pagar dia, itu sebaiknya kita hindarin. Jadi kemerdekaan kita tetap kita memberikan kebebasan, tapi di sisi lain kita tidak menyakiti hak-hak orang lain seperti itu. Oke, artinya inilah pandangan Mas Rama ya tentang kemerdekaan dari kebebasan, tapi jangan melanggar atau mengganggu orang lain ya, gitu ya. Iya Intinya betul. kebebasan. Ya, itu Mm-mm. kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan berekspresi, termasuk itu Pak ya, Mas ya. Iya Oke. betul. Nah, kalau kalau ada mungkin ya, eh, mungkin pernahlah dapat informasi atau data-data yang Anda ketahui ya. Iya, Pak. Kalau tujuan kemerdekaan dulu ya Pak Soekarno gitu sama Hatta itu sebetulnya apa sih makna sebuah tujuan dari bangsa itu merdeka itu tujuan itu apa sih Mas? Nah, kalau waktu zaman Soekarno Hatta dulu Hmm, itu menurutku lebih ke kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia untuk hmm, dapat menentukan pilihan hidup mereka, dapat untuk hmm, menentukan apakah mereka ingin menjadi misalkan ingin petani bisa menjadi petani atau petani bisa menjadi pengusaha, atau misalkan kalau dari pemikirannya Soekarno yang saya tertarik adalah kemerdekaan bagi pemilik. Marhaenism itu menarik menurut saya karena di sana itu hmm, adalah di mana ada sepetak, ceritanya itu ada sepetak tanah sawah itu punya seorang petani mungkin namanya hmm, Marhaen. Nah, hmm, di sana dia
bertanya ini sawahnya punya siapa? Punya punya saya. Nah, eh, keuntungannya berarti dari Bapak. Iya. Tapi Hmm, tapi si petaninya ini ngeluh bahwa dia nggak ya, bisa jualan hasil tani. Nah, inilah yang dibahas sama Soekarno waktu itu adalah, ini nggak bisa nih. Berarti kita belum merdeka karena kita dipaksa secara sistem supaya untuk membeli barang-barang atau menjual barang-barang tertentu dengan harga yang ditekan. Dalam case ini adalah para petani dipaksa untuk eh, menjual dengan harga murah ke Belanda, di mana nanti Belanda bisa hmm, menjual dengan harga lebih. Jadi salah satu kemerdekaan, tapi kemerdekaan politik itu saya kurang 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 bisa menjelaskan lebih Mas lanjut. Saya Moloko. lebih paham kemerdekaan ekonomi. Ya, ya, Kemerdekaan ya, bagi kita untuk berdagang dengan siapapun dengan eh, harga yang kita tentukan sendiri dan tidak ditekan oleh dunia internasional. ya, 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 ya sih, tapi benar itu artinya sangat dimungkinkan ya, artinya waktu itu ya kemerdekaan ya petani harus sejahtera gitu kan, artinya meningkatkan kesejahteraan gitu ya, sesuai dengan undang-undang kan tujuannya itu adalah melakukan apa? Kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan rakyat gitu kan, Betul, betul. memakmurkan gitu, gitu kan. Ya, oke, itu Betul, betul. tujuan bernegara ya. Oke. Menarik, Mas. Mas, kalau sepengetahuan Mas Rama ya, waktu oh iya, Mas Rama ini salah satu alumni ya dari UGM yang waktu itu juga aktivis menjadi apa aktivis di luar kampus. Betul, Pak. Nah, MI Mas ya. Ya, saya di HMI, betul. HMI ya luar biasa loh. HMI itu korpsnya luar biasa loh. Betul, Dibanding Pak. karena saya tahu kalau ada di HMI itu yang penting adalah orangnya itu HMI. Waktu itu saya punya teman, wah yang pokok HMI, biarpun dia di satu partai, kalau tidak HMI sudah luar biasa itu. Korpsnya luar biasa itu. Mas, eh, kita sekarang ini kan sedang banyak ya berita-berita tentang demokrasi lah gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Rama itu apa sih sebetulnya menurut Anda demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan sesuai dengan apa definisi atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi itu sendiri? Ya, apa Mas? Baik-baik. Kalau menurut saya sendiri, demokrasi itu di Indonesia itu ada dua hal nih yang harus kita bahas nih mengenai Ya, demokrasi. Yang ya, pertama itu, apakah sudah berjalan dengan baik? ya, Kalau kita melihat dari apakah semua masyarakat sudah bisa memilih berdasarkan hukum undang-undang yang sudah ada, atau ya, apakah semua masyarakat sudah diberikan hak untuk memilih, saya ya, yakin kebanyakan masyarakat Indonesia sudah mendapatkan hak pilihnya betul. untuk mengikuti pemilu, untuk mengikuti pilkada, baik itu untuk memilih maupun dipilih, saya sudah yakin. Tapi yang kedua yang menjadi permasalahan adalah pentingnya pendidikan di demokrasi. Karena jangan Hmm, sampai eh, orang-orang yang terpilih itu merupakan orang-orang yang pertama tidak cocok untuk posisinya. Misalkan hmm, jangan sampai seseorang yang pintar dalam masalah perdagangan, tapi dia malah hmm. ditempatkannya itu di bagian keamanan. Itu kan tidak tidak nyambung ya. Dia Ya, tidak ya, pas lagi ya. di situ. Atau misalkan ada orang yang dia itu memang jago memimpin, tapi dia kurang bagus untuk spesialisasi misalkan keamanannya dia kurang. Oke, berarti dia harus dibantu dengan orang keamanan juga. Jangan karena tekanan politik jadinya dia mengangkat orang yang tidak yang hanya Hmm, populer. Jadi itu kembali lagi itu bisa dibahas waktu itu sama bukunya Plato kalau tidak salah, hmm, The Republic. Nah, di situ dibahas bahwa bila ada tiga calon di satu kapal ada tiga calon kapten, satu hmm, adalah seorang nakoda, satu seorang pelawak, satu seorang tampan. Nah, kemungkinan hmm, besar dari situ yang menang adalah si pelawak. Kenapa? Karena dia yang paling populer kalau hmm. pakai sistem demokrasi. Tapi dia kan nggak bisa nih mengendalikan kapal. Jadinya si nakoda ini yang harusnya jadi kapten malah nggak jadi kapten Oke. karena dia kalah popularitas. Jadi itulah pentingnya pendidikan di mana itu yang menurut saya menjadi isu. Nggak semua orang akhirnya memilih seseorang yang eh, cocok di bagian itu dan itu juga menjadi isu. Saya tidak bilang bahwa pendidikan SMA SMA harus berjenjang seperti itu, tapi yang penting adalah Hmm, orang bisa menjelaskan kenapa saya milih dia dan alasan dia itu adalah alasan yang hmm, masuk akal, tidak cuman saya milih dia karena ngikutin
tetangga saya milih dia karena menurut saya karena saya rasa dia udah ngebantu saya, tapi dia nggak bisa jelasin ngebantunya gimana. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang sebaiknya di demokrasi dikurang-kurangi. Dan yang paling penting tuh kita harus berhati-hati tuh, terutama setelah naiknya Donald Trump, terus kayak terjadi di Brazil waktu itu, aku Hmm. saya lupa nama presidennya, dan juga yang baru terjadi di Argentina itu presiden-presiden yang populis kebijakannya. Jadi dia hanya diangkat karena dia dianggap pro rakyat, tapi kebijakannya Hmm. sendiri kita nggak ngerti apa kebijakannya. Ya itu kan sekarang ini ya, artinya kita juga dihadapkan pada seperti itu. Mm, Ketika rakyat memilih caleg ya atau capres, ini kan siapa yang populer gitu kan yang akan dipilih. betul. Ini betul tadi Mas Rama bilang bahwa pendidikan itu sangat diutamakan ketika demokrasi ini agar demokrasi ini berjalan dengan baik kan. Karena nggak equal ya banyak sekarang ini memang tantangan kita ya Mas ya. Betul, tantangan besar kita ke depannya. Karena mungkin terutama saya pernah ke ini Pak, ke Sulawesi. Bukan, Mas, Hmm. Sulawesi. Ke apa? Maaf, saya ingat itu eh, ke daerah timur lah, tapi bukan ke Papua. Hmm. Bentar, Ambon itu terus ya ke daerah Ambon ke sana lagi. Jadi di sana itu mereka itu listrik aja susah. Hmm. Sekolah cuman ada itu ada sekolah sampai universitas, tapi universitasnya pun itu kayak Hmm. benar-benar gak terawat. Itu sayang banget. Iya sih. Jadi itulah Jadi memang PR kita bersama. Makanya ini saya ingin mewawancari Mas Rahman ini kan kaitannya dengan masalah demokrasi ini di Indonesia masih itu tadi ya karena pendidikannya masih kurang baik ya, dalam arti sehingga cara mereka memilih ini lebih kepada orang-orang yang populer. nah Maka banyaklah sebenarnya kalau menurut saya bukan kurang baik, Pak. Lebih ke arah kurang merata. kurang merata Ya, pendidikan. Oh iya iya. kalau Iya. kalau guru-guru Indonesia menurut saya itu banyak dapat praise dari orang luar negeri, Pak. Seperti Hmm. kemampuan rata-rata orang Indonesia berbahasa itu lumayan banyak. Hmm. Kita kita ini ini loh bangsa, salah satu bangsa dengan kemampuan try trilingual tertinggi loh. Ya bisa Hmm. bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, Bisa yang bahasa bisa Jawa. bisa bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda. Belum Ya. lagi orang-orang yang kayak misalkan dia keluarganya ada ibunya Jawa, ayahnya Sunda, misalkan seperti itu. Bisa nanti dua-duanya bisa bahasa itu. Jadi kita harus bangga bahwa oh, Indonesia itu sebenarnya punya potensi. Guru-gurunya juga tidak terlalu terbelakang. Cuman memang dia sayangnya pertama tidak disupport dan yang kedua adalah tidak pemerataan, itu yang lebih Hmm. parah. Jadi pendidikan ini tadi menurut Mas Tama bisa untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia maka Betul. belum merata perlu pemerataan Betul, ya betul. dari Sabang sampai Merauke sehingga Mm-mm. tidak ngumpul di daerah-daerah ibu kota saja. Iya, hanya di So, kota aja atau mungkin oke. hanya di Jawa saja, jangan sampai. Oke. Nah, memang ini pentinglah pendidikan kaitannya dengan sekarang ini jelas ya banyak sekali orang-orang yang memilih caleg itu nggak melihat siapa dia tapi dia yang populer. Nah, masalahnya ini gimana populernya ini tidak nama gitu ya, Mm-mm. tidak foto, tidak itu, tapi populernya adalah oh dia yang ngasih uang. Ini gimana Mas? Pandangan Mas? Nah, itu dia yang harus kita combat juga Mm-mm. dengan pendidikan. Saya yakin kalau orang terdidik dia bisa ya istilahnya bisa Google lah, nyari tahu ini calegnya gimana sih, kegiatan dia apa sih, kebijakan yang pernah dia dukung dan tidak, dan Hmm. apakah itu sesuai dengan apa kepentingan si pemilih atau tidak. Ya, tapi itu kan kalau orang bisa tadi, Mas, Nah itu bisa dia buka makanya Google, Mas. Kalau nggak, kalau kalau nggak punya itu yang susah sih. nah, padahal di Indonesia ini masih sekitar kalau nggak salah itu baru 30 sampai 40%, Hmm. bahkan mungkin kurang ya orang yang ke- punya kemampuan seperti itu, artinya buka Google, buat Oh, bahkan 70% itu ya tadi orang yang under under apa under capacity, under pendidikan, ya termasuk under ekonomi kan gitu ya. Ini kan akhirnya membuat celah mudah ini untuk didapatkan. Kalau kalau level anak-anak pendidikan ya, khususnya mahasiswa, saya nggak ragu ya, saya nggak ragu. mhm. Tapi ketika bicara orang desa tadi, wah daerah
Sumatera, daerah Sulawesi sana, Mm-mm. Jawa yang daerah Jawa-Jawa kampung juga itu mereka nggak mampu lah melihat Google siapa. Mm-mm. Tapi gimana menurut Anda di kalau sampai seperti itu apa yang harus dilakukan oleh eh, eh, apa namanya kita semua lah? Apa yang perlu Oh. dilakukan oleh para tokoh-tokoh nasional ya untuk Mm-mm. melakukan tadi kan kita resah bahwa pendidikan seperti itu akhirnya waktu dia memilih ya dengan cara mudah ya yang ngasih uang gitu kan istilah money politik gitu kan karena dan itu menjadi kegalauan sampai saat ini kan semua kontestan takut pada persoalan ini. Nah, apa yang pandangan Mas Rama soal ini? Nah, kalau solusi menurut saya solusi cepat terdekatnya emang agak susah sih, Pak. Tapi Oke. memang solusi yang aku bilang menengah itu adalah mungkin nanti kita bisa Perlu lah waktu. tokot ya kita perlu waktu pasti. Pendidik itu Hmm. tidak mudah karena apalagi orang-orang dia tangkapnya beda-beda. Ada yang Hmm. sekali diajarin dia langsung paham, ada yang harus diajarin dua tiga kali, ada yang diajarin terus tapi dia agak lama nangkepnya itu ada aja. Ya, Nah, ya, ya, di ya. sini perannya ini mungkin kalau bagi ada tokoh-tokoh yang ingin membantu dan mengembangkan itu bisa tuh Hmm. misalkan kita buat sekolah-sekolah daerah atau kayak misalkan kita ngadain seminar kecil-kecilan, kita ngadain Hmm. meeting kecil-kecilan. Nah, di situ nanti kita bisa mengajarkan mengenai pentingnya menghindari money politik, pentingnya memilih, pentingnya Jadi, oke, mengeluarkan suara. Mm, kalau dalam konteks tadi, Anda seandainya Anda jadi seorang adalah anggota dewan gitu ya, mm. kira-kira tadi apa, bagaimana perjuangan Anda untuk soal pendidikan ini? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang saya ini ingin kembangkan lagi adalah saya pengen tahu berapa banyak guru di luar Jawa dan dan bagaimana koneksi mereka terhadap informasi, terutama antara itu internet, buku atau Hmm. lain-lain. Kita harus cari tahu itu dulu, baru baru bisa ada kebijakan konkret. Misalkan di Jawa ini berpusat sekitar 300 kelebihan 300 guru. Oke, kita Hmm. bisa tidak mengalokasikan 300 guru itu keluar Jawa misalkan. Atau misalkan kita melihat bahwa di Makassar ini oh banyak nih guru, Hmm. tapi mereka banyaknya spesialis, misalkan spesialisnya pelayaran. Nah, Hmm. apakah apakah emang idealnya di situ jadi nanti misalkan ya udah bagi orang-orang seluruh Indonesia yang mau belajar jadi pelayar ya udah ke Makassar aja bisa aja kan atau kita Hmm. pengen lalu kita biayain misalkan travelnya makannya terutama untuk orang-orang kurang mampu. Nah, atau kita mau kembali ke Hmm. dasar, kembali belajar lagi misalkan oh ternyata di daerah Papua sana susah nih nyari guru SD aja susah nih mereka harus jalan berapa kilo. Nah, itu nanti kita apa bisa mengembangkan kayak sistemnya mungkin guru guru jalan atau misalkan ya udah misalkan yang susah akses daripada dia capek-capek jalan jauh kita kirimin aja kayak misalkan perwakilan guru Oke. ngajar di desa atau di daerah-daerah pencil seperti Oke, itu. artinya Mas Rama sangat concern sekali dengan masalah pendidikan sehingga nanti eh, orientasinya bahwa anggaran pendidikan ini harus dinaikkan. Wah, tinggi-tingginya ya. Ya, kalau bisa Dan menarik setinggi-tingginya. kemarin saya dapat informasi LPDP di Indonesia itu sudah mulai bagus sekali ya. Jadi Alhamdulillah sudah mulai sampai bagus. sudah mulai ada berapa ribu mahasiswa yang disekolahkan di luar negeri maupun di dalam negeri ini juga suatu berita yang bagus sih menurut saya. Kalau sampai mungkin persyaratannya ini yang mungkin ditingkatkan ya. Artinya dia harus kembali ke Indonesia dan dia harus bisa mengajar Nah, iya. daerah-daerah itu yang sudah mendapatkan apa eh, pendidikan ya dari pemerintah itu kan LPDP. Nah, iya itu isu yang suka saya dengar juga dari LPDP tuh, Pak. Nah, Dia itu sudah dibiayain, dia ke luar negeri, ternyata betah dia kerja di luar negeri, nggak pulang ke Indonesia. itu mestinya nggak boleh itu ya. Nah, harus pada Iya, ya mungkin boleh tapi di boleh situ tapi cari mungkin uang ya. kontribusi Inilah yang kontribusi dulu. saya pikir dari Mas Rama. Jadi masih banyak orang orientasinya kepada masalah kebendaan, gitulah. Nah, ketika orang pinter itu seperti Mas Rama ini yang akhirnya tidak mau meneruskan di karirnya di dunia politik, ya akhirnya di dunia politik ini diisi oleh orang-orang yang nggak pinter dan pinternya ya pinter ngakalin gitu loh, Mas. Dan ini yang konsepnya bahwa ini perlu orang yang pintar di sekolah PDP di Amerika di apa, UK di Jepang di mana-mana dia malah nggak pulang cari
sampai doktor, kemudian dia kaya raya di sana, nggak mau pulang. Dia mau pulang kalau ada gaji 100 juta sebulan di sini. Itu ada yang minta begitu. Ini orang, wah anak saya nggak mau pulang. Ternyata dia mau pulang kalau ada yang mau nabung dengan gaji 75 juta sampai 100 juta. Mana ada kan gitu. Aduh. Nah ini kan menunjukkan bahwa betapa pragmatismenya itu menjalur sampai generasi muda. Nah ini kita berharap melalui TV ini saya ingin menggugah para kader bangsa khususnya anak-anak milenial. Ayo boleh melakukan menumpuk mencari kekayaan wajib, tapi orientasinya tetap bagaimana kita membantu bangsa ini melalui kecerdikan atau melalui kemampuan kita kan gitu ya. Jadi Mas Rahman yang berharap nanti kalau jadi orang jangan lupa dengan Iya. daerahnya lah gitu ya. Oke, mungkin aku nambahin sedikit, Pak. Selain pendidikan juga salah satu isu yang sering saya dengar itu mengenai susahnya inventor dari Indonesia atau penemu Indonesia tuh untuk diakui temuannya, dan juga kreator-kreator Indonesia tuh juga susah tuh untuk diakuin Hmm, apa namanya, kreativitas mereka. Jadi tuh kemarin tuh Bapak tahu game Space for the Unbound? ya ya ya. Itu kan developernya orang Indonesia. Hmm. Saat mereka di nominasi award itu, pemerintah cuman ngasih apa namanya, cuman ngasih selamat gitu doang, tapi mereka Oh, nggak memberikan dukungan apapun. Dan iya iya apalagi iya banyak iya. kayak kemarin sempat yang isu internet dimatikan lah, itu kan Hmm. menghalang untuk industri kreatif kita untuk berkembang. Hmm. Jadi itu juga menjadi salah satu isu, dan itu juga inovator-inovator misalkan mungkin yang sebelah mobil SMK, apakah itu dilanjutkan atau tidak, saya tidak tahu. Hmm. Iya iya Itu iya. disayangkan. Itu juga saya mendapat cerita bahwa itu apa, Hmm. ya, waktu waktu zaman apa, kalau kita bangun beton itu kan sekarang bisa kayak dibikin kayak puzzle gitu ya. Nah, Hmm. itu katanya inventornya orang Indonesia, tapi karena di Indonesia nggak diakuin, jadinya dia jual patennya ke Jepang. Sayang banget dong. Ya, ya. Oh ya, kalau itu banyak saya dapat dapat informasi banyak dari hasil riset di Indonesia karena nggak diakui, nggak dieksekusi di Indonesia, akhirnya orang luar yang membiayai dan jalan kan gitu ya. Iya, itu juga sayangnya. Jadi Heeh, benar banyak benar nih benar. sebenarnya research-research Indonesia yang sebenarnya bagus, researcher Indonesia, tapi di Indonesianya nggak diakuin, sayang banget. Ya ya ya. Malah diambil sama orang luar. Makanya banyak, mungkin mungkin mereka yang tidak pulang itu merasa sakit hati karena begitu mereka nyampe Indonesia, mereka ada Hmm. usulan, ada inovasi, wah langsung di-cut sama orang-orang yang takut apa stabilitasnya berubah. Oke oke, Mas. eh, Sekarang ini kan kemarin atau saat-saat kemarin lah banyak orang mengatakan kita ini sedang diuji tentang toleransi. Nah ini. Kalau menurut Mas Rama, gimana sih masalah toleransi di Indonesia ini? Dan apa itu sebetulnya? Kalau Anda bilang toleransi ini, yang menjadi di kepala Mas Rama itu apa? Oke, oke. Kalau pertama saya jawab dulu pertanyaan kedua dulu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih Nah, toleransi menurut saya? Toleransi itu menurut saya adalah kesediaan kita untuk pertama menjamin keamanan meskipun kita berbeda pendapat. Terus yang kedua, dan berbeda keyakinan, yang kedua adalah kita tidak akan menghalangi atau mempersulit orang tersebut hanya karena em, background dia, misalkan background kepercayaan mereka atau ras mereka saja. Itu inti dari toleransi. Dan yang ketiga adalah saling mengerti gitu loh. Mungkin toleransi, misalkan satu budaya menyatakan bahwa nggak boleh melakukan ini, nanti yang satu lagi boleh menyatakan ini. Itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi ya itu, eh, jangan sampai kita saling menekan. Misalkan yang satu, mungkin toleransi yang agak panas itu kemarin yang DPD Bali ya. ya ya Ya, betul. itu sesuatu yang harus dihindarin. Saya maksudnya gini, oke, dia nggak apa-apa nggak setuju. Dia nggak apa-apa bilang saya nggak setuju di Bali, tapi dia tidak boleh bilang bahwa itu sepenuhnya dilarang. Saya nggak setuju. Mungkin dia bisa bilang saya kurang setuju, tapi mungkin bahasa dia itu terlalu pemanas gitu. Hmm, Itulah yang mau menjadi oke masalah oke. untuk itu toleransi menurut saya. Nah, emang salah satu isu yang kita hadapin toleransi adalah, kembali lagi adalah, terutama di tahun politik, adalah isu identitas. Sebenarnya yang harus kita pahamin itu adalah isu identitas ini dari abad berapapun pasti digunakan dalam isu politik. Misalkan Hmm, kita ambil contoh, selain dari, kalau kita jangan ambil contoh Indonesia, kita ambil di Amerika Serikat saja ya.
Mm-mm. Waktu pemilihan Donald Trump itu pakai identitas Amerika Serikat yang Kristen dan Mm. putih. Jadi mereka menolak Oh. homoseksual, orang Islam, orang Meksiko, orang kulit gelap dia marginalisasi. Mm. Nah, itu tuh bahwa negara yang kita anggap maju aja masih pakai isu identitas bahwa toleransi itu adalah kita harus di Indonesia jangan sampai ada orang-orang yang menggunakan isu identitas untuk kepentingan politik mereka. Itu harus kita hati-hati banget. Padahal pada intinya begitu mereka udah sampai atas mereka bawa-bawa isu identitas, yang ada Mm. mereka akan melupakan isu identitas itu. Mereka nggak akan peduli lagi. Ya, 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 ya. Oke, itulah ya toleransi versi Mas Tama. Tapi intinya bahwa toleransi itu kan kita menghargai Mm-mm. perbedaan, jadi kan Betul. menghadapi apa sebuah eh, perbedaan, sebuah iya pandangan yang berbeda kita toleransi Iya. sepanjang itu menjadi bagian kehidupan yang apa nah eh, yang saling mengerti, ya, saling empati gitu ya. Betul. Setiap orang tuh di Mm-mm. pendidikan cara belajarnya beda, cara mendapatkan Ya. ilmunya beda, pengalaman hidupnya beda, pasti beda-beda. Mm. Tidak hanya agama, tidak hanya ras suku dan lain sebagainya, tapi juga pandangan politik. Atau mungkin Oke. yang paling simpel, kalau ke kantor naik kendaraan umum, naik mobil, naik motor, apa naik sepeda. Ya. Jangan sampai yang naik mobil malah nabrak yang pakai sepeda karena ngerasa itu jalannya dia. Yang Iya. ekonominya lebih tinggi, jangan sampai dia karena dia ngerasa sombong dia jadi menekan yang bawah. Hmm. Itu kan juga bentuk Ya, toleransi adalah oke kalau ada yang minta tolong kita bantuin dikit lah. Itu juga bentuk toleransi sih menurut saya. ya, ya, ya. Nah, ini kembali ke apa namanya? Kembali ke masalah yang sedang saya kembangkan ya, artinya dalam forum ini, yaitu kita bicara tentang karakter nih, Mas. Boleh tahu nggak, Mas Rama nih, buku apa sih yang atau gini bukan buku deh, tokoh apa yang Mas Rama apa kagumi lah, tokoh yang sudah meninggal, jangan yang masih hidup. Aduh, Tokoh yang dikagumi siapa aja? Mm. saya ada beberapa nih. Mm-mm. Saya itu tokoh yang saya kagumin itu pertama, ini dari abad pertama ya, dari yang Boleh, pertama saya kagumi. pokoknya yang sudah meninggal ya, jangan yang Itu hidup. em, saya tuh kagum sama Umar bin Khattab, Hmm, terus Salahuddin Alayubi, Muhammad Hatta, sama Sultan Syahrir. oke. Ini Sultan Syahrir sama Muhammad sama Hatta. Hatta. Ya, ini yang kita agak kenal secara umum kan dua ini ya, Iya, Sultan Syahrir sama Hatta. Muhammad Hatta. Ha-ha. Ya kalau Umar bin Khattab oke lah itu untuk kita sebagai orang Muslim saya kira kenal lah ya tentang itu. Iya, tapi menurut saya banyak banyak nilai Universal dari juga Umar bin ya. Khattab yang Nilai-nilai bisa juga. kita itu seperti kayak waktu dia pernah bilang bahwa dia nggak akan bisa tenang kalau sampai ada satu unta yang meninggal karena jalan di Madinah rusak. Jadi Iya. harus pemimpin tuh harus kayak gitu. Jangan sampai dia bisa tenang kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan yang dipimpin dia yang meninggal. Oke, itu ya Bahkan itu kalau ya. binatang pun meninggal, kalau kalau pemimpin yang sejati itu akan merasa, aduh ini salah saya bukan ya? Apakah Oh, ini kesalahan saya atau bukan? Itu itu adalah sesuatu yang saya benar-benar kagumin dari Umar. oh ya ya. Wah, nah itu gimana itu kalau sekarang Nah, ini apa sudah ada yang menjalankan nah, sejauh ini saya belum belum tahu ya. Mungkin menemukan? mungkin mungkin ada orang yang seperti itu. Tapi Hmm. saya belum menemukan orang seperti itu yang kayak dia benar-benar merasa bahwa ya semua semua yang ada yang saya pimpin ini adalah tanggung jawab saya. Saya kelak akan ditanyakan, ini saya Hmm. gimana? Hmm. Ya ya. Kalau Syahrir apa Mas? Sultan Syahrir Syahrir itu pencetus, dia itu orang yang sangat pintar menurut saya. kecil tuh ya. Iya, Orang yang kecil tapi pintar gitu ya. iya pintar banget ya. Dia itu Hmm. tapi saya sangat adalah dia sangat idealis. Bahkan meskipun dia ditekan terus-menerus, dia tetap ideal dalam idealisnya dia. Bahkan Hmm. meskipun dia tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Soekarno, tapi dia selalu mencoba untuk mempush. Meskipun pada akhirnya kita tahu lah dia melakukan apa. Hmm. Ya ya. Ya. Tapi Kalau tapi hmm. saya suka prinsip dia adalah bahwa
ya apa yang apa ya dia tetap mengkritisi temannya dia yaitu Soekarno dan Mm-mm. Hatta dan atas kebijakannya karena dia merasa ini bukanlah kebijakan yang tepat. Hmm. Demikian juga Hatta. Hatta juga saya kagumin itu adalah pertama dia itu ya saya makanya kenapa saya sangat tertarik dengan ekonomi gara-gara Bung Hatta ini sebenarnya. Apa yang jadi Anda banggakan itu? Artinya Sebenarnya konsep koperasi itu menarik, Pak. Hmm. Di Nah, kalau mana dari segi karakter apa yang oh Anda? karakter Nah, karakter dia sama dia dia punya prinsip dan dia punya line di mana itu nggak boleh ada kompromi. hmm. Jarang saya melihat saat ini orang Indonesia yang seperti itu yang dia bilang bahwa nggak saya nggak bisa ini udah kelewatan batas. Itu saya jarang orang Indonesia yang kayak gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Tidak tidak kompromi dengan sesuatu yang dolim ya, artinya tidak Iya, yang melukai hati rakyat, melukai iya orang lain betul. ya. Iya, Ya tapi kan waktu memang itu Bung Hatta itu kritisi terutama kebijakan yang agak tirani ya. hmm, Nah itu yang saya kagumin adalah bahwa Bung Hatta tuh tegas terhadap prinsip itu. Saya meminta demokrasi tapi bukan demokrasi yang seperti ini. Itu kan hmm, lainnya dia kan. Itu yang saya kagumin. ya, 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 ya. Kalau banyak cerita sih ya, kalau kita bicara Hatta ya, jadi Iya sampai banyak. nilai-nilai dia pengen sepatu Billy aja nggak bisa. Mm-mm. Ya, cerita banyak lah soal itu bahwa istrinya pengen beli mesin jahit yang punya tabungan yang waktu itu apa melakukan pemotongan uang itu namanya apa? Iya, Gunting Syafruddin. Reasoning ya, Mm. gunting itu Mm. itu ternyata Bung Hatta nggak ngasih bocoran itu, padahal di polosnya akhirnya nggak kebeli itu mesin jahit. Itu nilai-nilai yang itu kira-kira bisa hadir nggak ya di generasi-generasi sekarang atau gimana itu? Nah, artinya tadi Eh, ya ada Syahrir yang begitu luar biasa ya punya oh iya, prinsip. dan satu karakter lagi yang saya kagumin dari kedua karakter utama ini. Mereka itu nggak munafik. Oh ya Nah, ya ini ya. penting ini karena ini kalau kita bahas generasi sekarang, banyak generasi saat ini yang agak munafik. Hmm. Nah itu pas kaitannya tadi kalau saya lihatnya gini, seperti itu kalau menurut pandangan Mas Rama ya, bagaimana ya supaya kita itu bisa melakukan regenerasi lah, itu artinya mengembalikan lagi nilai-nilai seperti itu di, dihadirkan pada saat ini gitu. Itu memungkinkan enggak sih ya sebetulnya? Hmm, Lihat tadi ya orang Syahrir, kemudian dia punya prinsip kuat, apalagi Hatta yang orangnya jujur, ya tidak kompromi dengan masalah-masalah yang kaitannya dengan kemaslahatan, kemudian orangnya teliti, gitu ya, kemudian pokoknya rule-nya itu luar biasa. Artinya dia harus concern, harus konsisten gitu kan. Kalau enggak ya enggak gitu kan, gitu ya. Nah, hmm. sekarang ini menurut Anda gimana itu nilai-nilai itu di anak muda atau di kalangan sampean lah gitu. Nah, itu dia. Yang kalau saya boleh jujur saat ini yang isu yang paling terbesar adalah banyaknya orang munafik sih. Hmm. Itu yang harus kita hadapin sih. Karena tapi masalahnya ini adalah sesuatu yang eh, apa ya? Munafik itu adalah sesuatu yang harus dialamin sendiri. Hmm. Ya, ya. Menghadapi orang munafik itu harus dihadapin sendiri, harus ngalamin sendiri. Jadi mungkin simple story-nya saya pernah waktu itu dapat, saya ngerasa dia teman dekat waktu SMA. Hmm. Ternyata di belakang saya dia ngomongin saya dan ngomonginnya nggak enak. Hmm. Jadi munafik ini iya tapi tidak gitu ya. Iya betul itu saya Hmm. ngerasa jahat banget ya. Jadi orang tuh baru bisa ngerti kenapa munafik itu jelek kalau dia dikhianatin. Hmm. Nah Kalau itu kalau menurut pandangan Mas Alfa, tokoh-tokoh yang ada sekarang ini yang masih hidup yang keluar masuk TV itu bagaimana? Ada yang munafik gimana? Atau malah kebanyakan munafik? kebanyakan mah. Tapi ada beberapa tokoh yang dia tidak munafik, yang dia itu konsisten. Hmm. Meskipun dia harus apa namanya pindah-pindah aliansi, tapi dia konsisten dengan prinsip dia. Ada. Oke, oke. Tapi ada juga yang dia dia berubah-berubah. Nah, Hmm. itu yang harus Ya, ya. kita hindarin jangan sampai generasi kita kayak gitu. Saya Hmm. paling nggak suka orang munafik. Lebih kalau dia memang tidak bisa atau nggak bisa melakukan sesuatu atau dia merasa nggak cocok, lebih baik mereka mengungkapkan daripada dia ngerasa Nah, iya Mas, iya. Mas Tama itu tadi menarik ya. Saya yang paling nggak suka ya, kata-kata Hmm, Mas Tama ya. hmm. Itu untuk kreasi teman-teman Mas Tama itu gimana ya? Artinya
saya paling nggak suka kalau ada orang, nah kan tadi ya Iya munafik ya. gitu kan. Ini Mm. itu sejauh mana tingkat diskusinya Mas Rama, sampai Mas Rama menghindar atau gimana kalau ada teman, wah sekarang yang penting duit yang seperti ini. Ah, itu Oh, gimana itu? Ah, kalau saya lebih ngelihatnya gini, apakah apakah dia sebagai ini orang, apakah dia beneran orang munafik atau orang yang ngerasa dihianatin doang? hmm, Karena kadang-kadang ada orang yang katanya munafik, tapi dia cuma ngerasa dia belum menemukan jalannya aja atau ngerasa takut dihianatin. Ada juga orang yang hmm, bener-bener munafik yang dia itu ngomong apa di depan, ngomong di belakang, ngomong apa. Nah itu kalau generasi saya saat ini ada beberapa banyak, tapi ada beberapa yang enggak. Tapi pada intinya yang saya ketemukan adalah orang-orang yang enggak munafik itu cenderung merupakan orang-orang yang pertama percaya Tuhan. hmm. Ya, 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 Saya bingung kenapa gitu ya. ya, 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 ya. Ya itulah memang kan persoalannya kan tadi kan, Hmm, artinya bahwa akhirnya orang kan ada pilihan hidup ya. Untuk hmm, munafik itu kan dalam rangka proses mencapai sesuatu tujuan dengan cara munafik tadi kan. heeh, Munafik mungkin bagian daripada politikus. betul. Dan itu Karena juga yang karena dia kalau nggak melakukan munafikun ini nggak sukses gitu dalam. Nah itulah iya. kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga ya, karena kalau hidup dengan cara munafik yang tadinya gembar-gembor sini kita harus begini, tapi ternyata dia menjadi seorang koruptor gitu kan, Heeh, apa yang betul. disampaikan. Nah, kegelisahan ini tuh ada sih nggak Mas di pemuda-pemuda kita di sekeliling Anda itu kegelisahan seperti itu? Kalau di pemuda-pemuda sebenarnya banyak yang ngerasa takut dengan Nah, kemunafikan. itu Mas Rama. Yang Banyak sih. bisa itu tadi dikumpulin Mas di kafe, nanti undang saya gitu. Tapi masalahnya itu kadang-kadang yang takut munafik, dia sendiri juga munafik. Itu. Itu dia. Antara dia munafik atau dia nggak sadar. Itu dia. Nah, masalahnya gini Mas. Artinya kan Antia mencari orang pemuda yang dia betul-betul punya karakter baik, kemudian tadi yang nggak munafik, orangnya to the point, jujur, amanah, kan. Nah, itu betapa sulitnya ya menurut pandangan Mas Rama. Iya, itu agak sulit karena mungkin karena praktik apa namanya pragmatisme yang sudah dikembangkan dari kita kecil dulu atau gimana. Tapi kebanyakan orang Indonesia Nah, kurang kurang straight to the point, kurang berani menyampaikan opininya, atau malah kadang-kadang jatuhnya jadi ya seperti munafik. Tapi ada juga banyak yang dia sebenarnya nggak munafik, tapi dia nggak ngerti aja. oh, nggak ngerti bahwa itu munafik. Ya, Dia ya. nggak ngerti bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda. Hmm. Seperti misalkan contoh yang Pak yang lagi yang belakangan heboh adalah banyak orang yang mendukung Palestina, tapi kenapa banyak orang juga yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya? Mereka Hmm. kan sama-sama korban perang, mereka sama-sama korban genosida, sama-sama Hmm. ditekan oleh orang yang bisa kita bilang jahat. Malah mereka sama-sama orang Muslim, tapi kenapa yang satu diperlakukan sangat baik, kita membela mereka mati-matian, yang satu lagi kita tolak? Hmm. Oke. Ada beberapa orang yang mereka menolak karena ada alasan yang menurut saya oke lah itu bisa diterima. Tapi ada beberapa lagi yang kayak nggak bisa soalnya gini 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 malah jatuhnya jadi munafik. Hmm. Artinya kenapa dia nggak diterima sebagai makhluk dunia lah, makhluk Manusia. Allah Mm, semuanya ya, bahwa itu mm, sama manusia, paling nggak secara short term bisa menyelesaikan persoalan dia dulu gitu ya. Hmm. betul. Jadi itu memang ya itu akhirnya itu kan tadi masalah pendidikan kan. Mas. Jadi Betul. mungkin karena tingkat pendidikan rendah sehingga seakan-akan tuh nanti kan apa istilahnya mengurangi hak saya. Iya, Hak hidup betul. saya. Padahal hak hidup dia itu kan ada di tangan yang kuasa, mestinya gitu. Jadi padahal belum tentu dia mau banyak hidup itu kan mau di sana banyak orang, tapi nanti kalau yang kuasa memberikan solusi pasti bisa. Tapi yang Iya, penting betul. cara berpikirnya tadi kan, bahwa kita harus bisa menerima semua dalam konteks kemanusiaan kan gitu ya. Betul. Oke, oke, bagus Mas Rama. Saya setuju juga itu bahwa pandangan itu harus dilekatkan ya. Nah, ini kalau sedikit tentang menyentil-menyentil masalah sekarang gitu ya, Mas. Sekarang kalau pandangan Mas eh, Rama lah tentang kemarin kan ada isu MK gitu ya. Oh Sebenarnya iya. nggak ke dalam, tapi paling nggak mungkin punya pandangan. Kalau menurut Mas Rama, proses Gibran untuk menjadi wapres itu
gimana pandangannya? Nggak usah terlalu detail, tapi bolehlah sedikit Ini gitu. oke lah. Kalau menurut saya ini ya kan sudah ada keputusan etik bahwa dia tidak etis. Kenapa tidak dilakukan trial ulang Hmm, gitu? hmm, hmm, hmm. Itu mungkin asal kesimpulan. Tapi menurut saya memang saya melihat dalam trias politika itu justru yang paling penting itu bukan eksekutif maupun legislatif, tapi yudikatif. Hmm, Jadi kalau bisa, kalau seandainya ini pemerintah mendengar ke depannya, kita bisa membuat lembaga yang bisa membuat yudikatif itu benar-benar independen, tidak oke. dipengaruhi partai, tidak dipengaruhi eksekutif. Jadi yudikatif itu benar-benar bisa menyampaikan keputusan secara objektif, sesuai Hmm, hukum, dan bisa memberikan alasan yang tepat. Kan seperti yang kita ketahui bahwa isu Gibran ini adalah salah satu isu yang paling utamanya adalah ternyata omnya yang jadi ya. itunya. Mas, saya menarik tadi tentang yudikatif ya. Jadi kan menurut Anda ini eh, di level eksekutif yudikatif ya. Artinya yudikatif itu kan lembaga-lembaga hukum di Indonesia ini. Ya, ini kan sudah porak-poranda ya. Oh, aduh, udah pada titik nadir lah gitu ya. MA-nya, MK-nya, KPK-nya, semua institusi yang terkait dengan hukum itu kan dalam titik nadir yang paling rendah kepercayaan di publik gitu ya. Eh, Menurut Anda ini suatu sinyal apa ya, sebuah kesuksesan kepemimpinan seorang negarawan atau gimana ya? Ya kok sampai seperti itu, pada posisi seperti itu. Apa keinginan anak-anak muda terhadap selain tadi perubahan-perubahan meningkatkan hukum itu? Karena memang nggak mudah loh. Hakim aja luar luar biasa kan, di mana-mana terjadi kolusi dengan pengacara waktu itu. Sekarang mungkin ya agak lebih transparan ya. Nah, saya ingin tahu pandangan Mas Rama soal ini, soal bagaimana supaya negara hukum ini betul-betul ditingkatkan oleh eh, negara atau pemerintah atau rakyat lah. Gimana? Oke. Kalau menurut saya yang pertama ini pendapat saya ya. Saya Ya, saya bukan ahli hukum, nggak tapi ini apa-apa. pendapat saya. Pandangan aja. Yang penting adalah yudikatif itu benar-benar bisa independen daripada panasnya politik legislatif dan Hmm. eksekutif. Oke, pasti kalau dari sistem dialektika pasti yang paling panas itu legislatif karena di situ ada berbagai macam partai, ada berbagai Hmm. macam opini dari rakyat di mana nanti di situ ditempur di apa gempurkan. Nanti ada satu yang beropini untuk ini itu misalkan BPJS gratis, tapi yang satu Hmm. bilang nggak bisa kita BPJS gratis duitnya kita kurang. Itu nanti yang berantem adalah di legislatif aja. Hmm. Eksekutif nanti bisa tinggal melaksanakan aja atau menyampaikan ada saran-saran tertentu. Nah, yudikatif sebagai apa namanya hakim itu penting banget menurut saya sebagai memberitahu apakah yang dilakukan legislatif adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang benar sesuai hukum Hmm. atau tidak. Terus kepada Hmm. juga eksekutif apakah apa yang dia lakukan itu sesuai hukum atau tidak. Soalnya kalau saya pernah baca tugas pertama seorang raja zaman dulu adalah menjadi hakim, Hmm. baru baru menjadi pemimpin eksekutif. Hmm. Jadi kalau kita pengen bikin lembaga atau sesuatu sistem di mana Hmm. sistem yudikatif ini terlepas dari pengaruh-pengaruh legislatif dan politik partai dan lain sebagainya, dan yang dipilih itu adalah orang-orang yang capable. Hmm. Jangan sampai juga yang dipilih itu juga, apalagi di yudikatif itu yang dipilih hanya yang populer juga, seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu hakimnya itu dipilih loh, Pak. Hmm. Oke, Dipilih lah. oke, oke, Nah, oke. itu jadinya kayak kadang-kadang malah sentencingnya waktu udah mau pemilu jadi tegas. Padahal kan Hmm. selama selama dia menjabat dia santai-santai aja, malah mungkin korupsi gitu kan. Ya, Nah, ya, ya, itulah ya. pentingnya hakim menurut saya. Hakim itu harus diperkuat posisinya menurut Oke, saya. oke. Tadi hukum ya, kita Mm-mm. tingkatkan. Nggak mudah, tapi kita larinya adalah keinginan kita semua bahwa masalah hukum masalah serius di negeri ini ya Mas ya. Betul. Mas, terakhir nih Mas, saya ingin Betul, betul. pandangan Mas Rama tentang eh, eh, memilih caleg ini ya, atau capres ini. Apa sih saran Mas Rama ini terhadap untuk generasi muda khususnya? Untuk ke Siapa depannya. yang bagaimana memilih orang-orang kalau capres tiga, kalau caleg banyak, ini pengen tahu gimana seorang pemuda.
memilih cara memilihnya kan gitu. Karena nggak ada guidance yang jelas kan, kan. Mungkin Pak Slama punya pandangan atau punya Kalau punya tools lah. Gimana ya? kalau menurut saya gini, Ada ya eh, tiga saya kalau saya capres tidak sama eh, caleg. Nah, capres sama caleg. Yang penting ini saya tetap merahasiakan siapa yang saya pilih iya karena itu hak pasti. saya. Nah, oke. Oke, yang pertama kita mulai dari capres dulu. Yang Mm-mm. pertama itu capres itu yang pertama yang kita harus cari dulu itu adalah gimana pengalaman, apakah orang tersebut berpengalaman, Hmm, apakah pengalaman itu baik dan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. oke. Selama kalau dia kurang berpengalaman, apakah dia mempunyai ilmu yang kita butuhkan saat ini? Iya. Bisa jadi dia berilmu, dia itu nggak ada pengalaman karena ilmu yang dia pengen sampaikan itu baru. Hmm, Nah, oke. itu bisa Terus? jadi. Nah, yang terakhir itu adalah apakah si caleg ini menawarkan sesuatu yang bisa membawa keadilan. Hmm, oke. Jangan terus jangan sampai dia itu malah menjadikan kekuasaan sebagai alat. Hmm, oke. Terus kalau untuk caleg yang Nah, saya sarankan, yang penting adalah baca baca manifesto partainya kalau ada. Apakah manifestonya itu sesuai dengan tujuan Anda, tujuan hidup Anda, hmm, atau apakah itu bertentangan? Kalau dia sesuai, maka pilihlah sesuai dengan pandangan Anda, sesuai dengan hmm, pemikiran Anda. Tapi kalau enggak, jangan dipilih. Jangan sampai kita nggak tahu caleg yang nanti merepresentasikan kita itu ternyata bukan orang yang kita bukan sesuai dengan pemikiran kita. hmm, Misalkan Anda pengen direpresentasikan pada isu eh, isu ekonomi. Anda hmm. pengen pajaknya dinaikkan atau diturunkan. Tapi ternyata caleg yang terpilih sebaliknya. Kita misalkan dengan yang diturunkan, ternyata caleg yang dipilih malah menaikkan pajak. Jangan sampai yang kita pilih kayak gitu. Oke. Tapi itu kan susah, Mas. Kalau kalau Ya sih, itu untuk memang ya susah. artinya Itu itu untuk calon apa pemilih yang berpendidikan. Ya betul. kan? Ya. Kalau tidak berpendidikan, ya minimal cari tahu dulu dia pernah korupsi atau enggak. Oke. Itu serius loh. Saya tanyanya serius ini karena Iya ya. saya tuh mikir gimana ya cara mengedukasi rakyat-rakyat di belakang-belakang sana yang kaitannya dengan masalah ini. Mereka nggak ngerti yang nyoblos ini apa, siapa yang saya harus coblos. Apalagi orang kampung, Mas, di Iya, Jakarta iya, iya. ya itu Mm-mm. masih begitu. Siapa ya Pak yang bagus? Loh, yang bagus siapa? Terus referensinya gimana? Nah itu tadi kan harus perlu penjelasan lah ya kan gitu. Mm-mm. Tapi menurut Mas Rama tadi kan kalau untuk presiden ya itu pilihlah capres-capres yang punya pengalaman ya yang punya Betul, ilmu dan ilmunya itu betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik betul, kan betul. tidak hanya ilmu-ilmu yang apa pencitraan gitu saja ya. Iya, Jadi, betul. kemudian juga bisa menawarkan sebuah keadilan. Oh, ini menarik itu ya di Mm-mm. hasilnya itu nanti rakyat itu ada sesuatu yang betul-betul nggak nggak mendapatkan sesuatu yang saya kaya, yang miskin-miskin gitu kan ya. Di sebuah keadilan gitu ya. Oke. Tapi keadilan itu juga biar lebih spesifik itu menaruh hal yang tepat di tempat yang benar. Oke. Bukan Artinya bukan semuanya sama rata. Itu ya. yang banyak orang itu salah interpretasikan. Betul. Jadi dibilang nggak adil, tapi sebenarnya bukan nggak adil. Cuman kayak ya wajar dong ini dikasih Ah, lebih karena dia butuh bantuannya lebih daripada yang ini. ya, ya, ya. Setuju, setuju, setuju. Oke. Tentang partai tadi eh, mungkin agak berat ya ini kalau untuk Agak rakyat. berat. Manifesto partai itu mana bisa bukan dapat informasi ya kan, gitu. Tapi tadi pesannya yang terakhir tadi ya kalau menurut Mas, ya itu sejauh pandangan Mas Rama ya terhadap Mm-mm. caleg ya, karena memang ini tugas kita semua untuk mengedukasi Mm-mm. rakyat. Ketika memilih ini kan dia yang penting tadi eh, uang. Nah, Anda menyarankan nggak itu kalau mereka itu terima uang? Tidak. Tidak ya, oke. Tapi itu nanti pinter-pinteran rakyat tuh. Biasanya ada tuh yang, jadi saya terima tapi dia milih yang lain ada aja kan. Oke, ya, 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 ya. Saya senang ini Mas Rama betul-betul sangat concern
nggak mau lah melakukan sesuatu yang terkait dengan money politik ya. Mm-mm. Kalau ongkos politik sih penting, ada lah gitu ya. Heeh. Tapi Iya kalau betul. money politik kan sengaja untuk bikin amplop ini ya nggak boleh kan gitu. Dan itu sekarang ini sudah beredar macam-macam caranya. Ada sebuah di YouTube ya sudah beredar di mana-mana. Ada seorang ustadz yang sengaja memberikan uang dan Mm-mm. ternyata mereka dianggap itu bukan tim sukses, itu ya ngasih uang, itu Ada ibadah aja, apa? ada aja. Gitu kan. Itu tadi cara-cara yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan secara serius ke depannya. Tapi banyak sekali sih, udah banyak hal yang perlu kita pelototin ya, untuk supaya apa masalah pemilihan umum ini betul-betul jurdil ya, adil, dia membawa keberkahan untuk kita semua. Mas Amin. Rama, terima kasih waktunya. Saya Terima kira kasih, Pak. ini menarik nanti untuk sebagai embrio ya kita diskusi. Kalau nanti ada waktu kita diskusi lagi Mas ya dengan Boleh, boleh, Pak. tema yang lain. Saya suka ini karena dengan begini saya bisa memberikan apa namanya ruang diskusi yang lebih banyak terhadap teman-teman milenial khususnya para pemuda. Dan nanti akan coba saya kenalkan dengan pemuda lainnya. Saya akan cari Mas nanti teman-teman yang bisa kita ajak diskusi dengan konteks waktu apa materi tertentu lah gitu ya. Tapi kaitannya tadi kita ingin mengunggah kembali, mengupload nilai-nilai sejarah-sejarah tokoh-tokoh bangsa ke hadir di dalam generasi sekarang ini. Ini yang nggak mudah ya. Saya berharap eh, melalui diskusi ini ya itu bisa menggugah para teman-teman khususnya milenial pemuda. Ayo jangan pernah hands up gitu ya. Kita udahlah lelah kita bicara karakter deh udah. Karena bicara karakter itu udah tidak seksi, Mas. Tidak seksi. Paling ya tadi kan akhirnya orang angkat tangan dan cenderung ikut arus yang lebih banyak. Nah, ikut arus yang lebih banyak ini tren yang sekarang ada yang Mas sebut tadi banyak orang munafik karena munafik bagian dari strategi dia untuk kaya, untuk bisa hidup apa menikmati hidup dengan baik. Versi dia ya. Padahal menurut saya tidak harus seperti itu untuk baik ya. Terima terima kasih Mas Rama waktunya. Nah, saya kira nanti kita sambung dengan diskusi di lain kesempatan. Iya, Pak. Terima Terima kasih kasih, Mas Pak. ya. Oke. Baik, sahabat TV Kader Bangsa yang saya hormati, yang saya cintai, itulah wawancara saya dengan Mas Muhammad Rashid Ramadan, seorang milenial usia baru 25 tahun, tapi dia ingin menjadi seorang yang berharga, maka dia sekarang ini sedang menempuh S2 di hubungan internasional. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi untuk diskusi dengan teman-teman Mas Rama yang lain. Jadi ini satu kesempatan yang terima kasih sudah bisa hadir dan apa namanya ruang channel ini sengaja saya ingin menghadirkan banyak milenial untuk diskusi soal karakter dan itulah hak Anda untuk bicara, hak Anda untuk berapa ya istilahnya melakukan solusi-solusi untuk negeri ini melalui cara berpikir anak-anak muda. Terima kasih, saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.